Kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Ya, kita harus menghormati proses hukum yang ada. Pak, Ya. politik bagaimana Pak menanggapinya, Pak? Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Johnny G. Plate tak hanya minta 500 juta per bulan, istana ikut terlibat. Refli Harun bilang, paling tidak. Terkuak mantan Menkominfo Johnny G. Plate masih merasa kurang setoran walau sudah berperan besar dalam dugaan korupsi BTS senilai 8,32 triliun. Diketahui Johnny G. Plate mendapatkan 500 juta per bulan dan juga minta setoran lain. Dilansir dari Segawa.id dan juga Hubs.id terungkap bahwa Johnny G. Plate sudah menerima setoran miliaran rupiah pada awal tahun 2022. Setoran ini berupa 500 juta per bulan yang dia minta kepada rekanan melalui Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif. Johnny G. Plate meminta setoran tersebut setelah dana proyek cair pada Desember 2021. Selain itu terungkap bahwa ada setoran lain yang dia minta seperti yang diakui oleh Anang yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Anang mencari dana sebesar 200 juta sebagai sumbangan untuk korban banjir di Pulau Flores, NTT yang diserahkan pada Johnny G. Plate. Pada bulan April 2021 terjadi bencana banjir besar di wilayah itu. Namun belum diketahui apakah sumbangan itu benar-benar diteruskan oleh Johnny. Tak diketahui pula sumbangan itu diberikan atas nama siapa oleh mantan Menkominfo itu. Mantan Menkominfo juga meminta dana sebesar 250 juta sebagai sumbangan untuk pendirian sebuah gereja di NTT. Meskipun lokasi gereja itu belum jelas, namun diketahui bahwa Johnny berasal dari Manggarai NTT sehingga tidak mengherankan jika ia masih memperhatikan kampung halamannya. Anang Ahmad Latif juga diduga memenuhi semua permintaan JGP dengan cara menyuruh bawahannya mencari sponsor. Johnny juga melibatkan adiknya Georgius Alif Plate dalam proyek yang penuh dengan korupsi ini. Setelah diperiksa oleh Kejagung, adik Johnny mengembalikan uang sebesar 534 juta yang diakui diperoleh dari proyek itu. Saat ini status Georgius masih sebagai saksi. Johnny bersama dengan 6 orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo. Selain itu, dilansir dari kilat.com muncul daftar nama para tokoh di lingkar istana yang diduga terlibat dalam kasus kader Partai Nasdem itu. Nama-nama yang disebut terlibat antara lain Wahyu Sakti Trenggono, suami Puan Maharani Happy Hapsoro, anak Mensesnek Pratikno dan Sekjen BDP Hasto Kristianto. Menanggapi hal ini, Ahli Hukum Tata Negara Refli Harun menyatakan bahwa korupsi tetaplah korupsi, sehingga Sekjen Partai Nasdem itu harus tetap diproses. Namun dia mengecam beberapa kasus korupsi di Indonesia yang hingga kini tak pernah diusut tuntas. Seperti kasus korupsi dana bansos yang melibatkan Juliari Batubara dan kasus suap benih lobster yang menyeret Edi Prabowo. Refli Harun juga berpendapat bahwa kasus korupsi BTS ini kemungkinan akan dilokalisir dan hanya berhenti pada Johnny saja. Ia juga memprediksi bahwa nama-nama lingkar istana yang disebut terlibat tidak akan diproses lebih lanjut. Terkuak mantan Menkominfo Johnny G. Plate masih merasa kurang setoran walau sudah berperan besar dalam dugaan korupsi BTS senilai 8,32 triliun. Diketahui Johnny G. Plate mendapatkan 500 juta per bulan dan juga minta setoran lain. Dilansir dari Segawa.id dan juga Hubs.id terungkap bahwa Johnny G. Plate sudah menerima setoran miliaran rupiah pada awal tahun 2022. Setoran ini berupa 500 juta per bulan yang dia minta kepada rekanan melalui Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif. Johnny G. Plate meminta setoran tersebut setelah dana proyek cair pada Desember 2021. Selain itu terungkap bahwa ada setoran lain yang dia minta seperti yang diakui oleh Anang yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Anang mencari dana sebesar 200 juta sebagai sumbangan untuk korban banjir di Pulau Flores, NTT yang diserahkan pada Johnny G. Plate. Pada bulan April 2021 terjadi bencana banjir besar di wilayah itu. Namun belum diketahui apakah sumbangan itu benar-benar diteruskan oleh Johnny. Tak diketahui pula sumbangan itu diberikan atas nama siapa oleh mantan Menkominfo itu. Mantan Menkominfo juga meminta dana sebesar 250 juta sebagai sumbangan untuk pendirian sebuah gereja di NTT.
Meskipun lokasi gereja itu belum jelas, namun diketahui bahwa Johnny berasal dari Manggarai NTT sehingga tidak mengherankan jika ia masih memperhatikan kampung halamannya. Anak Ahmad Latif juga diduga memenuhi semua permintaan JKP dengan cara menyuruh bawahannya mencari sponsor. Johnny juga melibatkan adiknya Georgius Alif Plate dalam proyek yang penuh dengan korupsi ini. Setelah diperiksa oleh Kejagung, adik Johnny mengembalikan uang sebesar 534 juta yang diakui diperoleh dari proyek itu. Saat ini status Georgius masih sebagai saksi. Johnny bersama dengan 6 orang lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo. Selain itu, dilansir dari Klat.com muncul daftar nama para tokoh di lingkar istana yang diduga terlibat dalam kasus kader Partai Nasdem itu. Nama-nama yang disebut terlibat antara lain Wahyu Sakti Trenggono, suami Puan Maharani Happy Hapsoro, anak Wencesnek Pratino dan Sekjen BDP Hasa Kristianto. Menanggapi hal ini, Ahli Hukum Tata Negara Refli Harun menyatakan bahwa korupsi tetaplah korupsi, sehingga Sekjen Partai Nasdem itu harus tetap diproses. Namun dia mengecam beberapa kasus korupsi di Indonesia yang hingga kini tak pernah diusut tuntas. Seperti kasus korupsi dana bansos yang melibatkan Juliari Batubara dan kasus suap benih lobster yang menyeret Edi Prabowo. Refli Harun juga berpendapat bahwa kasus korupsi BTS ini kemungkinan akan dilokalisir dan hanya berhenti pada Johnny saja. Ia juga memprediksi bahwa nama-nama lingkar istana yang disebut terlibat tidak akan diproses lebih lanjut. Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo yang membawa nama Menkominfo Johnny G. Plate disebut bisa mengarah ke DPR. Hal ini karena DPR memiliki kewenangan untuk menyetujui anggaran dalam rangka menjalankan fungsi anggaran, terlebih untuk program-program pemerintah yang dilaksanakan untuk tahun jama. Terkait pengusutan kasus korupsi proyek BTS Bakti Kominfo di DPR, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidik Jampitsus Kejagung, Haryoko Ari Prabowo memberikan penjelasan. Ia mengatakan, saat ini penyidikan masih belum dikerahkan ke DPR. Meski begitu, dia membenarkan ada dana APBN yang menjadi sumber pendanaan proyek tersebut. Meski begitu, persetujuan anggaran oleh DPR untuk proyek ini masih belum menjadi fokus tim penyidik. Dikutip dari tribunnews.com, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo. Termasuk dari mantan Menkominfo Johnny G. Plate, kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anak Ahmad Latif. Sementara dari pihak swasta ada 4 tersangka, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simenjuntak, tenaga ahli HUDEF Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Tersangka ketujuh yang baru ditetapkan bernama Windy Purnama dari pihak swasta. Windy diketahui sebagai orang kepercayaan Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya permufakatan jahat yang dilakukan mereka.